Elang adalah salah satu burung terbesar dan paling mematikan yang menguasai langit dalam berbagai kondisi. Sedangkan burung hantu selalu disebut sebagai pemburu paling cerdas, serta sangat handal dalam pengintaian mode malam. Lalu bagaimana jika dua jagoan bersayap ini bertarung? Siapa di antara mereka yang bakal menang? Temukan jawabannya dalam Hewan Populer versus kali ini, elang versus burung hantu. Mari kita mulai ronde pertama dengan membandingkan ukuran dan berat badan dua burung ini. Untuk elang, berat maksimalnya bisa mencapai 6 kg atau lebih. Kemudian tinggi badannya saat berdiri ada yang bisa tumbuh hingga 99 cm. Tentu itu fitur tubuh yang cukup jika ingin menjatuhkan manusia. Hal yang sayangnya tidak cukup dalam kasus burung hantu, karena berat maksimalnya dan kebanyakan kasus hanya mencapai 3 kg. Serta batas pertumbuhan tinggi badan hanya 76 cm. Lalu bagaimana kalau kita mengadu rentang sayap sebagai fitur tubuh khusus yang hanya dimiliki sesama burung? Siapa yang akan jadi pemenangnya? Kalau elang, lebar sayap maksimal mereka dalam kasus umum adalah 2 meter lebih. Namun, ada juga beberapa anomali seperti elang martil yang bisa punya rentang sayap hingga 2,5 meter. Itu jelas perbedaan yang senjang, karena sejauh yang ditemukan, rentang maksimal dari burung hantu hanya 1,8 meter. Sedangkan kalau kita adu adalah paruh, maka mungkin hanya ada sedikit perbedaan. Sebab, meski ukuran paruh elang bisa tumbuh lebih dari 2 cm, dari segi lengkungan dan tingkat ketajaman, punya burung hantu jauh lebih runcing, meski ukurannya jauh lebih pendek. Namun ceritanya akan berbeda kalau yang kita adu adalah urusan kecepatan. Elang jelas lebih unggul karena dalam satu rangkaian aktivitas berburu, mulai dari menukik hingga menyambar mangsa, mereka bisa melakukannya dengan kecepatan 321 km per jam. Hanya berbeda 35 km per jam dengan kecepatan supercar sekelas Lamborghini. Jadi tidak usah heran kalau jarang ada mangsanya yang bisa lolos. Karena jangankan kepikiran untuk kabur, bereaksi saja mereka tidak akan sempat. Itu kita belum menghitung fitur pendukung seperti cakar super kuat, yang bahkan bisa mengangkat 1 ekor kambing. Tentu burung hantu punya kecepatan terbang yang lumayan, paling maksimal bisa sampai 64 km per jam. Tinggal dikurang berapa kilometer saja, itu sudah setara dengan kecepatan standar saat berkendara di jalan raya. Jadi kalau mau dibandingkan dengan elang, perbedaannya jelas jauh sekali. Seperti jarak dari cinta yang sepihak. Perbedaan itu akan jadi makin besar kalau kita menambahkan aspek perbandingan lain, seperti masa hidup. Elang jelas akan hidup lebih lama, entah itu di alam liar maupun penangkaran. Karena kemampuan bertahan dan berkembang miliknya, membuat elang selalu jauh dari bahaya. Termasuk karena beberapa faktor yang kita bahas sebelumnya, mulai dari ukuran dan berat, lalu rentang sayap hingga kecepatan. Elang akan menjadi selalu pemenang dalam kompetisi bertahan hidup di udara. Satu-satunya yang bisa mengalahkan dia mungkin hanya helikopter atau pesawat. Sementara burung hantu, selain harus berurusan dengan umur biologis yang memang lebih pendek, mereka juga punya masalah dengan kecepatan. Serta sejumlah resiko lain saat berburu, seperti predator lain yang menganggap mereka sebagai mangsa. Belum lagi, ada faktor tambahan seperti tingkat keberhasilan saat berburu, yang bisa bikin anak-anak burung hantu keburu mati sebelum sempat merasakan yang namanya dewasa. Makanya tidak usah heran saat membicarakan habitat. Burung hantu ini bisa hidup di semua benua, kecuali Antartika. Mereka juga mewarisi beberapa pengelompokan pulau yang jauh, seperti Pulau Hawaii dari nenek moyangnya. Sedangkan elang, nyaris tidak ada tempat yang perlu mereka hindari, terutama spesies elang emas, mulai dari kawasan Eurasia, Afrika sampai Amerika Tengah.
kita pasti bisa menemukan kawanannya dalam jumlah yang besar. Ya, dalam banyak aspek, elang dan burung hantu memang punya perbedaan mencolok. Namun ada satu urusan di mana mereka benar-benar mirip, dan itu adalah soal makanan. Well, kedua hewan ini memang sama-sama karnivora. Burung hantu bisa makan berbagai jenis daging, terutama yang jauh lebih kecil dari ukuran tubuhnya. Makanya hewan pengerat seperti tikus biasanya masuk dalam daftar santapan utama mereka. Meski hewan lain seperti katak, reptil, ular, ikan, kelinci, dan sesama burung bahkan rubah ada dalam daftar menu mereka juga. Dan khusus burung hantu bertanduk besar biasanya akan lebih memprioritaskan sigung sebagai santapan prioritas. Elang kurang lebih sama, hanya saja mereka lebih adaptif. Menu dietnya cenderung bervariasi, tergantung spesies dan lingkungan tempat tinggal. Elang emas umumnya sangat mirip dengan burung hantu. Mereka memangsa hewan kecil seperti kelinci, rubah, rakun, dan marmut. Dan mungkin dalam beberapa kasus, ada yang makan kambing juga. Sedangkan elang botak, mereka cenderung lebih memilih ikan sebagai pangan utama, kecuali dalam keadaan terdesak. Oke, mari kita tambahkan satu aspek lagi untuk kita bandingkan soal jam aktif. Ada anggapan umum yang beredar kalau elang pasti berburu di siang hari dan burung hantu berburu di malam hari. Nah, anggapan ini sepertinya berhubungan dengan fakta umum yang menjelaskan burung hantu sebagai makhluk nokturnal, di mana mereka mengandalkan kegelapan yang cocok dengan inderanya untuk memburu mangsa. Padahal kenyataannya itu tidak berlaku untuk semua burung hantu. Ada kok beberapa spesies burung hantu kerdil utara yang tergolong diurnal, alias hanya berburu di siang hari. Meski dalam skala mayoritas, yang burung hantu memang makhluk nokturnal. Sementara elang itu sudah mutlak raptor diurnal, dengan penglihatan super yang mampu mengamati mangsa dari jarak yang sangat jauh, serta mampu mengatur kecepatan dan momentumnya dengan sangat presisi. Tentu, sebagai hasil dari perbedaan jam aktif ini, kalian mungkin berpikir kalau interaksi antara burung hantu dan elang punya peluang yang sangat kecil. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu, mengingat dua pemburu ini seringkali memilih tempat tinggal di wilayah yang sama, karena kesamaan pola makan dan buruan yang sebelumnya telah kita bahas. Interaksi mereka juga sangat sering dan tak jarang berujung pertikaian. Karena elang akan berburu hingga larut malam, sampai masuk ke jam aktif burung hantu mulai berburu. Begitupun sebaliknya, burung hantu ada yang berburu sampai pagi, saat jam aktif elang untuk berburu malah dimulai. Nah, kira-kira kalau mereka benar-benar ketemu, menurut kalian siapa yang akan lebih unggul? Tuliskan di kolom komentar.